Indonesia sudah sepakat membeli Rafale dari Prancis untuk menggantikan kesepakatan SO35. Rusia jelas dirugikan akan pembatalan transaksi SO35 di mana Indonesia memilih Rafale sebagai ganti. Rafale dinilai Indonesia pas menggantikan SO35, apalagi SO35 juga terancam sanksi CAATS-AAS. Alasan sanksi CAATS-A inilah yang membuat Indonesia enggan melanjutkan pembelian SO35. Indonesia lantas dinilai lemah dalam mengambil keputusan karena membatalkan pembelian SO35. Atau Indonesia dinilai tak berani dalam menghadapi tekanan AS. Padahal jika dilihat dari sudut lain, ancaman sanksi AS justru menguntungkan Indonesia. Jikalau saja Indonesia membeli SO35 saat itu, maka ada kans flanker E dongkrok di hanggar. Sebab invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan tersendatnya pasokan suku cadang buatan Moskow lantaran tersedot untuk mendukung peperangan. AS memang sedari dulu ingin Indonesia condong saja kepadanya soal alutsista. Namun pengalaman pahit akan embargo AS ke Indonesia tahun 1995 sampai 2005 membuat negeri ini tak mau secepatnya mengiyakan. Indonesia memilih membeli alutsista secara paralel dari AS dan Rusia. Jika salah satunya diembargo, maka yang lain bisa terbang. Untuk itulah Indonesia membentuk skadron Sukhoi. Ancaman yang dirasakan dari tindakan AS untuk memblokir suku cadang armada pada tahun 1990-an yang terwujud pada tahun 1999 sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di timur-timur Indonesia, membuat Jakarta melakukan diversifikasi armadanya dengan memperoleh SU-27 Rusia dan kemudian pesawat tempur SU-30. Jelas dari diplomat pada 12 Februari 2022. Juga akuisisi paralel membuat Indonesia mempunyai komposisi jet tempur yang sesuai dengan anggarannya. Kita semua tahu, anggaran pertahanan Indonesia sangat pas alias mepet. Pembelian sebuah alutsista meski dipikirkan secara masak supaya tak melenceng dari kebutuhan di lapangan. Sekalian soal perawatan alutsista itu sendiri juga dipikirkan secara matang. Mengakuisisi pesawat tempur Rusia dan Amerika secara paralel. Yang pertama menyediakan lebih sedikit kelas berat elit dan yang terakhir menyediakan lebih banyak kelas berat ringan perawatan rendah. Diharapkan terus membentuk rencana akuisisi Indonesia dengan SU-35 berpotensi dilengkapi dengan F-16 Blok 72 yang baru. Jelasnya, cara Indonesia menghindari embargo seperti di atas memang unik, tapi sebetulnya pembelian alutsista dari beragam negara menimbulkan logistik nightmare alias kesulitan perawatan. Dengan banyaknya sumber alutsista membuat Indonesia kesulitan mempertahankan tingkat readiness. Jika sudah demikian, maka yang terjadi malahan ketidakefektifan alutsista dalam menjalankan tupoksinya. Selain itu juga akan menyedot anggaran lebih besar. Misal SU-30 Indonesia jika ingin upgrade harus ke luar negeri dan biayanya amat mahal. Sementara F-16 sudah bisa di-upgrade sendiri oleh Indonesia. Hal-hal seperti inilah yang mungkin luput dari pantauan publik. Tahunya cuma beli alutsista hebat namun faktor perawatan diabaikan. Sementara itu SU-35 memang dinilai oke jika memperkuat armada udara Indonesia. Untuk urusan mesin, satu AL-31 SU-35 sangat bertenaga. Liulke membuat AL-31 khusus untuk SU-35 sampai Cina ingin mengkloning mesin tersebut. Dengan AL-31, SU-35 bisa melaju secepat 2,25 Mach dengan jarak tempuh mencapai 2.390 km. Bila ditambah dengan konformal full tank, maka ia bisa menempuh jarak sejauh 4.500 km. Penggunaan AL-31 juga membuat SU-35 mampu melakukan manuver Cobra Pugaset. Manuver ekstrim ini bisa dilakukan jika pesawat dimodal mesin kuat ditambah thrust factory. Soal mesin dan manuver memang SU-35 jagonya dibanding Rafale Indonesia sekalipun. SU-35 180% lebih berat dan memiliki tenaga mesin 190% serta daya tahan yang jauh lebih tinggi daripada Rafale, jelas The Diplomat. Meski demikian, perang modern tak terlalu menuntut manuver ekstrim.